Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kemudahan sehingga nikmat kaki yang masih bisa melangkah ini kita langkahkan menuju ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpahkan kepada keluarga-keluarganya yang suci, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menegakkan agama dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Muslim yang kemarin kita menyelesaikan tentang bab jinabah. Sekarang kita akan bahas dan kita akan bacakan pembahasan yang berikutnya tentang masalah tayammum. Ya. Tayammum ini disyariatkan di dalam Islam karena mengalami beberapa sebab yang nanti mungkin di sini akan jelaskan insyaallah tentang tayammum. Dan tayammum ini juga mendapati perbedaan di antara para ulama. Apakah ketika kita memulai tayammum kita baca bismillah atau tidak? Pendapat ulama ada mengatakan tidak usah baca bismillah, langsung menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci. Ada juga yang mengatakan karena tayammum itu pengganti dari wudu, ketika kita berwudu baca bismillah, maka ketika tayammum pun kita baca bismillah. Dan ada yang berpendapat 1 kali tepukan, ada yang berpendapat 2 kali tepukan ketika kita meletakkan kedua tangan kita ke tanah. Ya. Di sini jelaskan pada pasal yang kelima tentang tayammum. Ya, sebagian kita sudah sering dengar kata-kata tayammum. Bahkan ada yang sudah pernah tayammum. Sudah pernah tayammum, Pak? Sering ya? Kalau nggak ada air. Iya. Di antara kita mungkin sering, bukan sering ya. Ya pernah. Kalau seringnya wudu. Kita pernah melakukan tayammum. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Di sini dijelaskan pada pasal kelima
Materi yang pertama, ketentuan syariat tentang tayamum dan bagi siapa tayamum itu disyariatkan. Jadi tayamum itu adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga syariat ini berlaku untuk umatnya. Dan bagi siapa orang yang disyaratkan untuk tayamum? Yang pertama di sini ketentuan syariat tentang tayamum. Tentang tayamum ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43. Kalau kita belajar kitab fikih, di mana-mana pembahasan tayamum itu pasti ada. Baik di kitab Bulughul Maram, kitab Manhajus Salikin, kitab Al-Muyassar, pasti ada pembahasan tayamum. Dan juga kitab-kitab fikih yang lainnya. Tayamum disyariatkan berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. As-Sunnah di sini maksudnya adalah hadis. Tentunya hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Jangan hadis yang dhaif, apalagi hadis maudhu, hadis palsu, ya. Karena orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu itu tujuannya cuma satu, ingin merusak ajaran Islam. Dia membuat amalan-amalan dengan menggunakan hadis-hadis palsu, hadis buatan, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis Nabi. Kalau kamu melakukan seperti ini, nanti keutamanya seperti ini. Orang kan kalau disebutkan keutamaannya pasti semangat. Pasti semangat. Sebagaimana antum ya ingin kerja, kemudian dijelaskan tentang gajinya. Kalau kamu gaji pokoknya 5 juta, nanti ada bonus, ada tunjangan, ada ini, ya tergiur, ya. Orang kalau disebutkan keutamaannya pasti akan semangat untuk mengerjakan. Seperti kita mengetahui tentang keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Sholat sunnah qobliyah subuh. Apa keutamaannya? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada orang tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, menyesal, ya, menyesal. Nah, itu keutamaan. Jadi hadis-hadis palsu yang dibuat oleh manusia disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Nah, ini ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang membuat hadis-hadis palsu disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Monggo, itu tempat duduk Anda, ya. Kursinya panas. Dan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada hari akhirat, maka dia akan banyak membuat hadis-hadis palsu. Tentunya hadis palsu ini banyak ditulis, dibuat oleh orang-orang sufi dan juga orang-orang Syiah. Ya, mereka banyak membuat hadis-hadis palsu. Ya, fadhail amal, ya. Fadhail amal. Di situ banyak sekali ya hadis-hadis yang palsu, bahkan dhaif, tapi mereka mengamalkan. Juga di situ tercampur ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis ya yang meriwayatkan hadis, ya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin
au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu sakit atau sedang musafir mengadakan perjalanan jauh. Kalau orang mengadakan perjalanan jauh pasti bawa apa? Bawa bekal, ya. Minuman, makanan, dan fulus, ya. Duit. Nah, antum kalau cuma bawa minuman, bawa makanan, di perjalanan bannya meledak, kempes, ya. Bayarnya pakai apa? Pak, pakai roti saja. Pasti dia pengennya dapat duit tukang tambal ban, ya. Dan di mana-mana yang namanya sopir itu harus pasti sangu duit, ya. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir perjalanan jauh, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan ini maksudnya adalah hubungan badan, ya, hubungan badan. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sa'idan thayyiban. Karena tanah itu ada yang baik, ada yang tidak, ya. Usaplah mukamu dan tanganmu, ya. Jadi sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sakit. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah saya sampaikan, ya, sebab-sebab tayamum. Yang pertama, kalau tidak mendapatkan air. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena sakit, meriang, demam, atau luka bakar, ya. Sehingga kalau menggunakan air bisa menyebabkan lukanya itu lama sembuhnya, atau tidak sembuh-sembuh, atau bisa juga makin parah. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan di anggota tubuh kita ini ada luka kemudian diperban? Apakah tetap kita tayamum? Tayamum apa tidak, Pak? Tangan kita nih luka nih, kebakar, kena sayatan apa, ya, sehingga diperban. Kita berwudu apa tayamum? Wah, ada perbedaan di antara para jamaah ini. Wudu apa tayamum? Berwudu. Bagaimana dengan luka perbannya? Kalau kena air bisa parah, kena air lama sembuhnya, kena air mungkin nggak sembuh-sembuh. Maka caranya anggota wudu yang tidak apa-apa kita basuh seperti biasa. Adapun yang kena luka di perban, cukup kita ambil air, kita buang, kita usapkan saja di atas perbannya, nggak usah dibasuh, cukup diusapkan di atas perbannya, dan itu sudah sah, sudah sah. Kemudian sebabnya ada air tapi jumlahnya sedikit. Seperti kemarin kita jelaskan, ya. Kita bepergian cuma bawa 1 gelas air atau 1 gelas botol air. Kalau kita gunakan untuk wudhu, kita nggak bisa minum. Maka dalam seperti ini kondisinya boleh seseorang itu tayamum, karena menyelamatkan jiwa itu wajib. Nah, ini ya juga sebab-sebab musafir. Allah jelaskan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, baik itu sakit, sedang bersafar,
atau kembali dari air, buang air besar, atau menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka dengan tayamum, menggunakan tanah yang suci. Kemudian caranya adalah usap mukamu dan tanganmu. Tentunya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, ya, dengan kedua telapak tangan kita, ya, kedua telapak tangan kita pukulkan bisa ke dinding yang ada debunya atau tanah yang suci. Kalau pendapat Imam Syafi'i, kita boleh untuk membawa tanah yang suci dan dibawa kemana-mana kalau ingin tayamum. Bawa sekarung kayak manggul semen, ya. Tapi sebagian ulama berpendapat, ya, itu mungkin terlalu berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan permukaan bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Bagi tanahnya, airnya, ya, untuk bersuci. Jadi nggak usah membawa tanah, mau sekantong, 2 kantong, sekarung, tidak usah. Karena semua yang ada di permukaan bumi ini adalah dijadikan untuk bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini derajatnya sahih, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, ya. Rasulullah bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinina. Tanah yang bersih merupakan alat bersuci orang Islam meskipun dia tidak menemukan air selama asyra sinina. Asyra sinina itu berapa, Pak? Asyra berapa? Asyara 10 tahun. Kalau tidak mendapatkan air selama 10 tahun, tayamum terus. Atau persediaan air sedikit selama 10 tahun, maka tayamum terus. Ini sampai Nabi SAW mengatakan seperti ini. Tanah yang bersih merupakan alat bersuci untuk orang Islam meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Kemudian pada catatan di sini, barang siapa yang tidak mendapatkan air atau sesuatu untuk bertayamum, ia boleh sholat tanpa wudhu dan tayamum dan tidak perlu mengulang sholatnya. Kalau misalkan orang itu tidak mendapatkan air atau tidak mendapatkan sesuatu untuk tayamum, maka dia boleh sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum dan tidak usah mengulang sholatnya. Dan tayamum ini nanti ada pembatal-pembatalnya. Pembatal-pembatalnya sama seperti pembatal-pembatal wudhu, cuma ketambahan 1 kalau tayamum itu pembatalnya. Apa itu? Menemukan air. Misalkan bapak-bapak berjalan dari sini, sudah tiba waktu sholat, tayamum di sini, sudah tayamum di sini, kemudian ingin cari tempat untuk sholat. Di tengah perjalanan, kok ada sungai, ada danau, ada irigasi, ya, maka dia tayamumnya batal. Dia wajib menggunakan air karena menemukan air. Kalau pembatal wudhu apa aja itu? Kentut, kencing, BAB, apa? Turu apa turu? Tidur, ya. Gila, menyentuh kemaluan tanpa penghalang, kemudian berhubungan badan. Gila sudah tadi, ya.
majnun, ya. Gila. Apalagi murtad, ya. Keluar dari agama Islam. Itu pembatal-batal wudu. Juga berlaku kepada pembatal tayamum. Cuma satu lagi, menemukan air. Antum tayamum di sini, mau ke tempat sholat, di tengah perjalanan tiba-tiba gila, sudah gila, kemudian tiba-tiba ingat, oh ya, saya ini lagi ngapain? Maka dia berwudu kembali. Tapi ya jarang ya mendapati kayak gitu. Sudah wudu terus gila, ya, jarang. Semoga kita tidak mendapati ya. Tapi kalau tidur habis wudu banyak, terutama sholat Jumat, ya. Iya. Sudah wudu, sholat tahiyatul masjid, biasanya orang itu malas dengerin ceramah, ya kan? Sambil nunggu ceramah selesai, matanya merem, ya. Bangun-bangun sudah komat, ya. Sudah selesai. Karena Rasulullah SAW dan sahabatnya sholat tanpa wudu ketika tidak mendapatkan air dan tidak mengulang sholat mereka setelah turunnya ayat tayamum. Nah, ada orang yang bingung. Orang sudah tayamum, sudah sholat, kemudian tengah perjalanan nemu air. Kira-kira sholatnya ngulang lagi apa tidak? Berwudu lagi, ulang lagi apa tidak? Sepakat? Kenapa enggak? Iya. Sholatnya serampung, masa sholat maning? Ya, tidak usah mengulangi sholatnya. Ini kalau tayamum belum sholat nemukan air, maka tayamumnya batal. Kalau tayamum sudah sholat kemudian menemukan air, maka tidak usah mengulangi sholatnya. Masya Allah, antum pinter-pinter ya, daripada saya sendiri. Ya, minum dulu Pak ya. Lanjut sampai jam 9 ya. Kemudian yang berikutnya, bagi siapa tayamum itu disyariatkan? Bagi siapa nih? Nanti di sini ada penjelasan tentang hal-hal yang difardukan dalam tayamum, dan juga ada sunnah-sunnah dalam tayamum, dan juga pembatal-pembatal tayamum. Dan di sini jelaskan nanti hal-hal yang dibolehkan karena tayamum dan tata cara tayamum. Masya Allah nih, penjelasan fikih itu sangat luas sekali. Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak menemukan air setelah berusaha semaksimal mungkin mencari air. Sudah cari air kemana-mana, sumber tetangganya ya habis, tinggal setetes. Tetangga sebelah ya sama juga, samping kiri kanan depan belakang ya pada habis, ya kan? Coba pergi ke sana ya juga habis. Pergi kemana? Sudah semaksimal mungkin, pokoknya cari semaksimal mungkin. Jangan sampai di rumah kita, wah habis nih tayamum, coba cari tetangganya, siapa tahu airnya melimpah. Cari dulu, ya. Atau dia menemukannya akan tetapi dia tidak dapat memakainya karena sakit. Dia menemukan air tapi tidak bisa menggunakannya karena sakit. Atau dia merasa khawatir jika memakainya penyakitnya itu akan bertambah parah. Tadi sudah sebutkan ya, bisa bertambah parah, lama sembuhnya atau tidak sembuh. Atau memperlambat kesembuhannya, atau dia tidak dapat bergerak sementara dia tidak menemukan orang yang dapat mengambilkan
untuknya. Ya, ini bagi orang yang disyaratkan untuk tayamum. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sedangkan bagi seseorang yang hanya menemukan air sedikit, tadi sudah kita jelaskan. Sedangkan bagi seseorang yang hanya menemukan air sedikit, dia berusaha cari air semaksimal mungkin di Kali Wadas, di mana ya bendungan Kali Wadas yo kering, ya kan? Ya pokoknya kering lah, masa kemarau. Ya. Tiba-tiba nemu air tapi sedikit, airnya bersih, sedangkan dia merasa kehausan. Tetapi air itu tidak cukup untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Hendaklah dia membersihkan sebagian dari anggota wudunya dengan air tersebut. Kemudian dia bertayamum untuk anggota tubuhnya yang tersisa. Jadi di sini dijelaskan, kalau kita menemukan air, ternyata air itu cuma sedikit, hanya bisa untuk membasuh bagian muka dan tangan, tidak bisa kepala dan kaki, udah habis nih airnya, maka sisanya itu dengan tayamum, dengan debu, ya, sisanya. Berarti ambil tanah, kemudian diusapkan kepala, ambil tanah, diusapkan ke kaki, ya, kanan dan kiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dalam kondisi taat, kita bertakwa semampunya. Dalam kondisi meninggalkan larangan, ya bukan semampunya, tapi tinggalkan. Biasa seorang itu minuman keras 5 botol, saya cuma mampunya menghilangkan 2 botol, atau cuma 1 botol, 4-nya masih enak, ya. Nah, dalam hal seperti ini tinggalkan keseluruhan. Tapi mungkin ada orang tahapan-tahapan ketika meninggalkan sesuatu yang haram, sedikit demi sedikit. Kalau dia kecanduan misalkan 5 botol biasanya, dia mungkin ada tahapan-tahapan. Mungkin dengan 4 botol misalkan. Nanti coba lagi cuma 3 botol yang dia minum. Berlanjut, lama-lama bisa meninggalkan. Ada orang yang punya tahapan-tahapan meninggalkan perbuatan kebiasaan maksiatnya. Ya. Tapi kalau bisa meninggalkan sekaligus, ini dalam hal larangan. Khawatir ketika kita berbuat maksiat, ternyata Allah mencabut nyawa kita. Karena Allah mencabut nyawa kita itu kapan saja, dalam kondisi apa saja. Sedang ceramah bisa saja, dalam kondisi sedang sholat bisa saja, dalam kondisi nyetir bisa saja, dalam kondisi ngantuk tertidur bisa saja, dalam kondisi nyuci pakaian, dalam kondisi nyangkul, pokoknya kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha dalam kondisi kebaikan ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa menit lagi? Hah? 2 menit. Nah, ya. Ini seperti biasa. Nanti adzan, sholat, terus lanjut. Materi kedua, tadi kita sudah jelaskan tentang ketentuan syariat tayamum dan bagi siapa yang disyaratkan untuk tayamum, dan juga bagi siapa tayamum itu disyariatkan. Dan ini penjelasan yang berikutnya, hal-hal yang difardukan dan disunahkan dalam tayamum. Hal-hal yang difardukan dalam tayamum adalah sebagai berikut.
Di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama, an-niyatu, niat. Bapak nepuk-nepuk, kemudian usap muka, kemudian telapak tangan, hanya untuk main-main, tidak ada niatan untuk bersuci, maka ini tidak berlaku tayamumnya. Ya, harus ada niat. Harus ada niat. Berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Gak ada niatan tayamum, walaupun mengusap, menepuk, ya, maka dia belum tayamum. Harus ada niat. Cukup sampai di sini. Insya Allah setelah sholat isya akan kita lanjutkan, masih berkenaan dengan hal-hal yang difardukan dalam tayamum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan. Insyaallah ini masih masuk sore ya, belum terlalu malam ya. Kita lanjutkan di sini tentang hal-hal yang difardukan dalam tayamum. Yang pertama, niat. Orang kalau tayamum tapi tidak ada niatan tayamum, maka tidak disebut dengan tayamum. Sama seperti mandi besar. Orang mandi tapi tidak ada niatan menghilangkan hadas besar, maka itu belum dihitung sebagai mandi jinabah sampai ada niat. Dan niat itu punya fungsi. Niat itu punya fungsi. Salah satunya sah atau tidaknya itu harus ada niat. Tadi mandi gak ada niatan, mandi jinabah, maka tidak disebut mandi jinabah. Kalau dia niatkan mandi jinabah, maka sudah mandi jinabah. Kemudian niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak-bapak ya, masuk masjid ketika waktu subuh. Ketika masuk masjid, sholat 2 rakaat. Berarti harus ada niat. Sholat 2 rakaat itu sholat apa? Sholat sunnah qobliyah subuh, sholat tahiyatul masjid, atau sholat subuh. Harus ada niat. Jadi karena sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka harus ada niat. Dan kalau memang sama-sama sunnah, boleh kita menggabungkan niat. Misalkan dilihat keutamaan antara tahiyatul masjid dengan sunnah-sunnah qobliyah subuh, maka pilih sholat sunnah qobliyah subuhnya, kemudian dibarengi niatnya dengan niat tahiyatul masjid. Ini boleh. Tapi ini hanya yang sunnah. Kalau yang wajib tidak, ya, tidak boleh digabungkan sunnah dengan wajib. Itu fungsi niat. Sama seperti nikah. Nikah niatnya apa? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini nikah itu niatnya apa? Apa nikahin laki-laki karena gantengnya, duitnya, ya, buatan ya. Menikah itu laki-laki dipilih oleh wanita karena baik, bagus agama dan akhlaknya. Ya.
Jadi laki-laki itu disenangi sama wanita karena bagus agama dan akhlaknya. Beda laki-laki ketika memilih wanita. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'. Ya, wanita itu dinikahi salah satu dari 4 perkara. Ada laki-laki yang menikahi perempuan karena kecantikannya, nasab keturunannya biasa nggak apa-apa, miskin nggak apa-apa, ya, nggak kaya nggak apa-apa, yang penting cantik. Dan saya yakin bapak-bapak pilih yang cantik, langsung kenceng ya, langsung kenceng. Kalau nggak cantik, ya cantik itu kan relatif. Kata ininya cantik, katanya biasa-biasa saja. Ya. Bahkan ada orang yang, aduh, masih mending sama teman saya nih, laki-lakinya begini, tapi perempuannya cantiknya luar biasa. Eman-eman wanitanya katanya gitu. Aduh. Orang namanya jodoh ya. Kakek-kakek yang 60 tahun pun nikah sama gadis 19 tahun ya ada. Emang antum yang ngatur jodoh kan? Enggak ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada laki-laki yang menikahi wanita karena apa? Karena kekayaannya. Wong sugi, orang kaya, nggak cantik nggak apa-apa, bukan keturunan bangsawan nggak apa-apa, ya, karena kekayaannya. Pas bangkrut minta cerai. Nah, ada yang menikahi karena keturunannya, nggak kaya nggak apa-apa, nggak cantik nggak apa-apa, ini keturunan bangsawan, anaknya Pak Ustadz, anaknya mudir pondok, anaknya Pak Kiai, atau karena nasab-nasab yang lain, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kita seorang laki-laki ya menikahi wanita, kalau tidak mendapati kecantikannya, tidak mendapati dia orang kaya, tidak mendapati dia orang yang keturunannya bagus, farfar bidzatid din taribat yadak. Pilih karena agamanya, kamu akan bahagia. Wah, sama orang tua berbakti, ngajinya bagus, ibadahnya bagus, hafalan Qur'annya banyak misalkan. Dia solehah, pilih agamanya, kamu akan senang dan bahagia. Itu laki-laki yang Nabi SAW sebutkan, ya. Jadi menikah itu tujuannya salah satunya juga adalah di samping kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nikah itu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita niatkan kita menjalankan atau kita nikah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ingin membangun rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita punya tujuan, punya anak kita didik menjadi orang yang hafidzah, hafal Quran, ya, yang kira-kira bisa menjadikan anak itu orang yang bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar anak tersebut mendoakan orang tuanya dikala orang tuanya ketika hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang pertama niat. Tadi sudah kita sebutkan tentang hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu yang dia niatkan. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang pertama. Hendaklah tayamum itu diniatkan supaya dibolehkan mengerjakan ibadah yang tadinya dilarang karena hadas. Kalau orang itu berhadas, baik kecil maupun hadas besar, maka ketika dia ibadah, sholat, maka tidak diterima karena berhadas. Beda dengan puasa. Puasa itu hanya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, ya,
dan juga tidak ada niatan ingin membatalkan puasa. Coba kalau pembatal puasa itu kentut, kencing, BAB, berat enggak? Berat. Makanya Islam itu mengatur sempurna. Pembatal wudu, pembatal puasa, pembatal sholat, menempatkan. Ya. Kalau tadi puasa pembatalnya kentut, wudu, kencing, ya keempat semua. Ya. Enggak akan sanggup. Melihat tidak akan sanggup. Inilah aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan syariat bagaimana mengatur kehidupan manusia. Nah, sehingga dengan bertayamum, salat dan ibadah yang lainnya itu menjadi dibolehkan untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanah yang suci. Kalau tanahnya kena najis dibuat tayamum maka tidak sah. Kena air kencing manusia, kena air kencing binatang yang haram dimakan, ya. Karena ada sebuah kaidah, binatang yang dagingnya halal dimakan maka kotorannya tidak najis walaupun itu kotorannya bau. Seperti sapi, kebo, ayam, bebek, itu binatang-binatang yang halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Berbeda dengan binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan maka kotorannya najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, maksudnya suci. Kemudian yang ketiga, tepukan yang pertama yakni meletakkan kedua tangan di atas tanah. Ya, tepukan pertama. Ada yang mengatakan, ya ini perbedaan ulama ya. Ada yang satu kali tepukan bisa untuk muka dan juga telapak tangan. Ada yang mengatakan sekali tepukan untuk muka, sekali tepukan untuk kedua telapak tangan. Jadi pendapat mana yang Bapak pegang, ya? Karena kedua-duanya memiliki dasar dalilnya. Biasa masalah fikih banyak perbedaan di antara para ulama. Tapi yang biasa kita lakukan adalah sekali tepukan untuk muka dan telapak tangan, ya. Bagian sini dan juga sini. Ya. Yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Usaplah muka dan tanganmu. Ingat, usapkan muka, bukan cuci tangan, cuci muka dengan menggunakan debu. Ambil pasir, ambil iya. Jadi mengusap bukan mencuci dengan debu, ya. Allah katakan famsahu. Ini kata dari masaha yamsahu. Ini menggunakan fi'il amr, kata perintah. Famsahu, ya. Kalau masaha itu artinya mengusap, ya. Kalau mencuci apa bahasa Arabnya? Ghasala yaghsilu. Bukan, Allah tidak mengatakan faghsilu, enggak, tapi famsahu. Kalau faghsilu, basuhlah, cucilah. Maka ketika tayamum, ambil pasir, ambil air, kita usapkan. Wah, kelilipan dan sebagainya. Ingat, masalah Allah itu mengatur kehidupan manusia. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Agama itu datang untuk kebahagiaan buat manusia. Dan Islam itu tidak memberatkan seseorang, ya. Usap. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan, masih berkenaan dengan tayamum, ya. Ada beberapa bab lagi tentang yang disunahkan, pembatal yang dibolehkan ketika tayamum bagi orang yang tayamum, kemudian tata cara tayamum.
Yang sebelum kita tutup, mungkin kita akan jawab pertanyaan ya. Mungkin bapak-bapak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada ya kita ini. Ya, saya bacakan di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya berwudu atau tayamum sambil berbicara atau ngobrol? Kalau kumpul-kumpul nggak bisa ngobrol ya. Iya. Mungkin ketika mengusap tangan, ketika membasuh tangan, mengusap kepala atau mencuci kaki, ya kan? Kamu masak apa hari ini? Iya. Ya. Dan bagaimana kalau orang tua atau suami yang ngajak berbicara? Syukron. Iya. Di antara adab-adab wudu, lebih bagusnya tidak sambil ngobrol, tidak sambil berbicara. Ini adab-adab ketika wudu. Kalau misalkan ngobrol, itu kalau benar-benar ada suatu kepentingan, misalkan darurat nih, si Abdullah nyari apa, yang tahu orang sedang wudu. Mas Amin tampak di mana? Ada di lemari, dalam kondisi darurat. Kunci di mana? Di kasur. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Tapi lebih baiknya, ya ini dibolehkan tadi ya, karena suatu darurat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada satu keperluan terus ngobrol, itu lebih baik dihindari. Jangan sambil ngobrol. Ini ada pada wudu. Kalau misalkan sambil ngobrol, itu tidak membatalkan wudu. Wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah kalau memang sambil ngobrol. Jadi ketika wudu kemudian ngobrol, itu tidak membatalkan wudu. Tapi adabnya tidak sambil ngobrol. Selesaikan dulu wudunya dengan sempurna. Setelah itu ngapain Pak? Baca doa setelah wudu. Jangan sampai setelah wudu ngobrol, baca doa setelah wudunya enggak. Iya. Karena kalau sambil ngobrol ketika wudu bisa jadi lupa. Waduh, tadi cuci tangan berapa kali ya? Ya. Tadi sudah cuci muka apa belum? Iya. Nah, itu lebih baik dihindari. Fokuskan ketika kita wudu, fokus wudu. Ya, jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi wudunya tetap sah ya, tapi lebih baik dihindari dari berbicara dan ngobrol. Dan bagaimana kalau orang tua atau suami yang ngajak ngobrol? Berarti ini masih berkaitan ya, masih berkaitan. Ya, kalau itu sesuatu yang benar-benar darurat, maka jawab saja pertanyaan. Misalkan tadi ya, suaminya tanya apa atau istrinya tanya apa, sedangkan sedang wudu suami atau istrinya, maka dijawab seperlunya. Ya. Ya. Bismillah, seberapa sedikit berwudu dengan air dikatakan cukup? Dikatakan cukup. Kita dalam berwudu diperintahkan untuk menghemat air. Kalau pakai keran ya kita usahakan jangan terlalu jor. Kalau setengahnya kita buka kelihatannya masih banyak. Coba kita kecilin lagi. Saya pernah berwudu di kampung daerah Tanjung Sari. Bukan Tanjung Sari. Saya lupa, pernah berwudu. Lah Mas, airnya habis ya? Nah, gitu. Padahal saya menghemat air. Mas, airnya habis ya? Ketika dia buka kerannya, lah kok ngejor. Ya mungkin dia belum paham ya. Menggunakan air secukupnya.
Ada yang menggunakan air 1 gelas air aqua, kemudian dibolongin, dibolongin, tapi bolongannya enggak besar, kecil. Yang penting dalam berwudu itu muka terbasuh semua, tangan dari ujung sini sampai siku terbasuh semua, kena air, ya. Ini juga terkena air. Kalau berwudu dengan segini kira-kira bisa nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Tapi butuh latihan. Butuh latihan. Kesowen cur ya. Lambat banget ya. Ya. Di sana kita menghemat air. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu dengan menghemat air, ya. Bahkan bisa 1 mud, ya, dalam berwudu. Ya, ya diusahakan kalau pakai keran ya jangan terlalu kencang-kencang, ya. Secukupnya. Yang kira-kira air yang kita ambil itu bisa membasuh tangan sampai siku, ya. Bisa membasuh muka dengan rata, bisa mengusap kepala, dan juga kira-kira bisa membasuh kaki, terkena air semua sampai mata kaki. Ya antum dikira-kira sendiri aja. Ya. Ini butuh latihan, butuh kebiasaan. Karena seseorang itu kadang terbiasa dengan ketika berwudu kerannya full. Ya, kerannya dibuka full. Eman-eman banter, tapi yang terpakai cuma sedikit, yang terbuang banyak. Ya. Ya kalau Bapak misalkan bisa berwudu dengan 1 gelas air aqua, 1 gelas air aqua, ya, dengan dibolongin sedikit. Wallahu a'lam. Ada yang lain Bapak-bapak? Udah Bapak yang mau bertanya, silakan. Apa sudah pengen pulang? Pada lapar ya? Lapar apa kangen? Insya Allah. Kalau nggak ada yang tanya lagi, kita cukupkan sampai di sini. Cukup ya? Sepakat cukup? Insya Allah. Ya. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena di antara keberkahan ilmu itu adalah ketika kita mengetahui satu ilmu, kita bisa mengamalkannya dengan semaksimal mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.